Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Kak Zeb yang budiman dan seluruh para pembela para ulama, pembela para kiai, pembela para habaib, mari kita terus suarakan, mari kita bentengi propaganda ini. Mari kita counter daripada buzzer-buzzer yang suka memframing, yang suka mengadu domba antara umat, yang suka mengadu domba antara ulama dan para ulama, antara ulama dan para kiai. Mari kita jaga agar umat tidak terpecah belah, ya. Walaupun kenyataan pada hari ini kita sudah melihat umat khususnya di Nusantara ini, khususnya lagi di NU, sudah pecah belah akibat propaganda yang selalu di framing, yang selalu digoreng, yang selalu muncul di media sosial daripada buzzer-buzzer yang ingin menghancurkan, yang ingin membelah bangsa. Maka daripada itu, saya menghimbau kepada seluruh jajaran, jajaran gaya, maksudnya kepada para pembela para ulama, pembela para kiai, wajib untuk selalu membackup atau mengcounter buzzer-buzzer tersebut. Nah, saya mengajak kepada semuanya, mobil khusus untuk para muhibbin, ya. Jangan sampai ulama dipecah belah, umat dipecah belah, yang akhirnya umat yang awam akan terkontang-kantung, nggak tahu arah. Bahkan banyak yang sekarang itu membenci para ulama, membenci para kiai, membenci para habaib. Sekarang itu sudah terjadi. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita rapatkan barisan untuk menghalau buzzer-buzzer, promad yang ingin memecah belah umat. Teman-teman sahabat Kak Zeb, kita ini jangan sekali-kali menghujat atau membuli siapapun. Artinya, ketika kita pecinta habaib, harus juga kita mendengarkan ceramah daripada kiai-kiai yang ada di Nusantara. Artinya, kita harus mendengarkan apa kajian yang dilontarkan atau diucapkan atau menjadi penceramah daripada yang kontra dengan para habaib. Kita harus mendengarkan, karena mereka ini produk asli Nusantara, ya, produk asli daripada pribumi Syarif asli, Syarif Abbas Buntet. Itu Syarif asli, itu pasti keturunan Rasul, Duriah Rasul, sudah diakui oleh dunia. Raden Ki Haji Imaduddin juga produk asli bahwa Duriah Nabi Muhammad. KRT Nur Ihya, Gus Fuad itu produk asli keturunan Wali Songo, katanya sih, ngaku-ngaku seperti itu, ya. Itu mereka produk asli semua tuh, produk asli daripada Duriah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah diakui oleh dunia, teman-teman, ya. Sudah diakui oleh dunia, ya. Kata mereka gitu. Sedangkan Ba'alawi itu tidak diakui. Di negara manapun tidak diakui. Tidak diakui. Itu. Bahkan nggak ada surah wal istifadah untuk Ba'alawi. Nggak ada. Itu kata mereka. Karena surah istifadah itu tidak menjamin keaslian Duriah Nabi. Kata mereka itu, jangan bawa saya, ya. Saya hanya membacakan saja gitu. Nah, artinya kita harus juga mendengarkan dari Syarif asli, dari Syarif Sayyid asli keturunan Wali Songo Duriah Nabi Muhammad SAW, sih katanya seperti itu, ya. Seperti apa sih ceramah mereka itu, dan bagaimana sih mereka itu mengaji Qur'annya, ya? Bagaimana kita dengarkan dari sekarang. Ternyata bacaannya Sayyid Abbas luar binasa. Maksudnya saya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ngaji, kita dengarkan baik-baik saudaraku. Dari Sayyid Abbas Buntet. Salah satu tugasnya adalah mengklarifikasikan sesuatu yang batil, mengklarifikasikan sesuatu yang mungkar, demi untuk menyelamatkan umatnya, demi untuk menyelamatkan masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat itu tetap berada dalam kesesatan, tetap berada dalam kebatilan, atau terkena dampak kezoliman dari kebatilan ini. Ini ulama yang harus bergerak. Ulama. Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin mitsaqan
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Nah kan, kalian sudah mendengarkan bagaimana ceramah Syarif asli Duriyah Nabi. Uratnya pun mau sampai putus ya. Oh, itu sampai teriak-teriak. Mungkin sampai ke luar angkasa kedengeran ya, Masya Allah. Itu Syarif asli tuh, Sayyid asli. Ya, bukan palsu itu, asli. Kemudian baca Qur'annya juga, Masya Allah, merdu sekali. Daripada para habaib itu nggak ada yang bagus. Ya, karena Ba'alawi itu bukan Duriyah Nabi. Nggak diakui oleh dunia. Ulama dunia pun tidak mengakui Ba'alawi itu Duriyah Nabi. Apalagi habib-habib di Indonesia ya. Gitu, habib-habib Indonesia itu tidak diakui sama ulama-ulama dunia. Tidak tercatat. Ya. Gitu. Jadi, ini yang Syarif asli yang tadi yang ngaji nih. Masya Allah ya, luar biasa merdunya. Ceramahnya menggelegar gitu. Membawa semangat untuk bangsa. Ya. Masya Allah ya. Jadi kita itu harus mendukung Syarif yang asli, jangan Syarif yang palsu. Ya, Sayyid asli, jangan Sayyid yang palsu, kita dukung. Apalagi yang tadi tuh, yang ngaji, itu produknya luar biasa, Masya Allah ya. Luar biasa, itu Syarif asli tuh, Duriyah Nabi. Gitu ya. Sedangkan Ba'alawi bukan Duriyah Nabi. Palsu. Bahkan kata beliau tuh, pernah saya dengar ceramahnya, Hadramaut itu tidak termasuk Yaman, tidak termasuk. Sedangkan para habaib itu banyak yang tinggal di Hadramaut. Ya. Tapi tidak termasuk Yaman. Beda. Nah, Hadramaut termasuk Yaman itu atau dimasukkan ke Yaman itu baru-baru ini, belum lama. Ya, belum lama. Gitu. Jadi nggak ada. Ya, Hadramaut nggak ada Hadramaut. Itu nggak ada Hadramaut itu, ya. Yang ada itu Yaman, Tarim ada nggak? Dulu nggak ada tuh Hadramaut tuh, belum dicantumkan tuh, ya. Begitu. Jadi habib-habib ini yang tinggal di Indonesia, yang dari Hadramaut Yaman ini palsu semuanya, nggak asli. Nggak asli ya. Ya, yang nggak asli ya. Nggak diakui oleh dunia ya. Begitu. Jadi, untuk teman-teman siapapun ya yang masih meragukan siapa tadi Syarif asli, produk asli Nusantara, Duriyah Nabi juga, kalian nanti bahaya. Ya, bahaya kalian nanti kalau meragukan, apalagi membuli. Begitu. Ya. Aduh, ini daripada nggak ada konten ya, kita bikin konten aja seperti ini, kita bacot-bacot. Aduh, ya Allah. Begitulah kira-kira ya kalau saya membela mereka gitu, mereka membela Promad gitu. Karena saya punya guru daripada habaib, daripada Ba'alawi, ya saya wajib untuk membelanya. Artinya kalau misalkan memang lu ini tidak suka dengan Habib Bahar, tidak suka dengan Habib Rizik, gitu, ya udah tidak suka sama orangnya, tidak suka sama sifatnya, sama kelakuannya, sama ceramah-ceramah beliau ini. Kalau saya juga tidak suka sama ceramahnya, misalkan mohon maaf Habib Bahar cara menyampaikan seperti itu, saya tidak suka. Habib Rizik cara menyampaikan saya tidak suka. Artinya walaupun mereka ini penceramah, banyak panutannya, kalau misalkan kita beda pemikiran dengan beliau-beliau ini yang saya sebutkan tadi, nggak usah menyamaratakan, memutuskan akarnya. Begitu. Nggak usah memutuskan akarnya gitu loh. Contoh lagi, saya ulang udah beberapa kali. Ketika ranting-rantingnya jelek, jangan ditebang pohonnya. Begitu. Tapi bersihkan ranting-ranting yang jelek itu. Maka nanti akan timbul ranting-ranting yang bagus. Artinya bersihkan itu bukan berarti di apa-apa ya, tapi diluruskan dan sebagainya.
Kalau sudah menyangkut memutuskan nasab, itu udah pelanggaran berat, udah offset namanya, udah kartu kuning. Kartu merah, bukan kartu kuning lagi, udah kartu merah. Kalau membatalkan nasab-nasab mereka, seperti itu. Saya juga mengakui, saya tidak sepemikiran dengan gaya ceramahnya Habib Bahar, sama ceramahnya Habib Rizik. Tidak seperti itu. Ya, ada yang bilang saya FPI. Bukan, saya bukan FPI. Mohon maaf. Saya bukan FPI ya, tidak ikut-ikutan FPI. Mohon maaf, bukan berarti saya benci FPI, tidak. Saya tidak ikut-ikutan dengan FPI. Jangan fitnah saya seperti itu, ya. Ini katanya pengikut Habib Rizik. Enggak. Saya punya guru kok yang saya ikuti. Tapi kalau menyangkut membatalkan nasab, ya saya wajib bersuara, wajib berkomentar seperti itu, ya. Itulah kira-kira kalau yang di awal tadi itu saya mendukung Promad gitu, mendukung Mukimat gitu, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.